لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan kita sampai ayat 126 dari surat An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Walillah, dan milik Allah, ma fis samawati wa ma fil ard, apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi. Wa kana Allah, dan adalah Allah subhanahu wa ta'ala bikulli syai' muhita, meliputi segala sesuatu. Menghabarkan bahwa semua, Allah SWT memberitahukan bahwa semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi adalah milik Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, semuanya milik Allah SWT. Dan Allah meliputi segala sesuatu dalam hal apa? Dalam segala hal. Meliputi segala yang bisa dilihat dengan penglihatannya, meliputi segala hal yang dilihat dengan penglihatannya, meliputi segala suara dengan pendengarannya, meliputi segala sesuatu yang diketahui dengan ilmunya. Tidak ada yang luput darinya sedikit pun, tidak ada suara yang luput darinya sedikit pun, tidak ada sesuatu yang samar baginya sedikit pun. La ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ard. Tidak ada yang luput dari Allah, yang samar dari Allah SWT sedikit pun di langit maupun di bumi. Meliputi semuanya. Kita baca tafsirnya. Wa hadhil ayatul karimah. Ayat yang mulia ini fiha bayanu ihatatillahi subhanahu wa ta'ala, menjelaskan tentang peliputan Allah subhanahu wa ta'ala bijami'il asya, terhadap segala sesuatu. Fa akhbara anna lahu, maka Allah menghabarkan bahwa milik Allah ma fis samawati wa ma fil ard, apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi. Ai al jami', maknanya segala sesuatu, milkahu, miliknya, wa abidahu, dan hambanya. Segala sesuatu adalah miliknya, segala sesuatu itu hambanya. Fahum al-mamlukun, maka mereka semua yang di langit dan di bumi itu ada pada kekuasaannya atau dikuasai olehnya. Wahuwa, dan dia subhanahu wa ta'ala al-malik, adalah yang menguasai. Al-mutafarrid,
satu-satunya sendirian bitadbirihi di dalam mengatur mereka. Waqad ahata ilmahu bi jami'il ma'lumat, dan ilmunya meliputi segala sesuatu, pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Wa basarahu bi jami'il mubsirat, dan pandangannya gitu, mengetahui dengan pandangannya segala sesuatu gitu yang dilihat. Wa sam'ahu bi jami'il masmu'at, dan pendengarannya meliputi semua suara. Wa nafadat masyiatuhu wa qudratuhu bi jami'il mawjudat, dan terwujud kehendaknya dan kekuasaannya dalam semua yang ada. Kehendaknya terhadap apapun terwujud dengan kehendaknya dan dengan kekuasaannya. Nafadat masyiatuhu wa qudratuhu, terwujud kehendak dan kekuasaannya bi jami'il mawjudat, pada semua yang ada. Wasi'at rahmatuhu ahla samawati wal ard, dan rahmatnya meliputi ke segala penghuni langit dan bumi. Wa qahara bi'izzihi wa qahrihi kulla makhluk, dan dengan kemuliaannya dan kekuasaannya menguasai segala makhluk. Wa danat lahu jami'ul asya, dan rendah dan dekat baginya segala hal. Tidak ada yang jauh baginya dan yang tidak rendah baginya. Semua bagi Allah Subhanahu wa taala rendah, dan maksudnya rendah di bawah Allah Subhanahu wa taala dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari ayat walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in muhita. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Wa yastaftunaka fin nisa qulillahu yuftikum fihin wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa'i allati la tu'tunahunna ma kutiba lahun wa targhabuna an tankihuhun wal mustad'afina minal wildan wa an taqumu lil yatama bil qist wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima. Wa yastaftunaka fin nisa, dan mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad SAW tentang wanita. Qulillahu yuftikum fihin, katakanlah Allah SWT yang menjawab langsung pertanyaan kalian tentang wanita. Wa ma yutla alaikum fil kitab, dan apa yang kalian baca di dalam Alkitab, fi yataman nisa, tentang anak yatim perempuan, allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna, apa yang tidak kalian berikan kepada mereka, apa yang seharusnya wajib diberikan kepada mereka. Wa targhabuna an tankihuhunna, dan juga anak yatim perempuan yang kalian ingin menikahinya. Wal mustad'afina minal wildan, dan juga tentang anak-anak kecil laki-laki yang lemah. Semuanya Allah SWT jelaskan di dalam Al-Quran. Wa antaqumu lil yatama bil qist, dan kalian diwajibkan untuk mengurus anak-anak yatim dengan seadil-adilnya juga Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Wa ma taf'alu min khairin, dan apapun kebaikan yang kalian lakukan terhadap mereka semuanya, terhadap wanita, terhadap anak-anak yatim perempuan, terhadap anak-anak yatim perempuan yang kalian ingin nikahi, terhadap anak-anak kecil laki-laki yang mereka itu tidak punya kemampuan dan kalian yang diamanahi, dan semua yang kalian lakukan terhadap mereka, fa innallaha kana bihi alima, sesungguhnya Allah SWT
Maha mengetahui semuanya. Allah jelaskan semuanya di dalam Al-Quran, dan semua perbuatan kalian yang baik kepada mereka semua Allah mengetahui semuanya. Al-istifta yang dimaksud dengan minta fatwa, talabu sa'il minal mas'ul, penanya bertanya kepada yang ditanya. Bertanya apa? Bayanal hukmi asyar'i, tentang penjelasan hukum syar'i, fi dzalikal mas'ul anhu, tentang masalah yang ditanyakan kepadanya tersebut. Yang dimaksud dengan al-istifta adalah minta fatwa, minta penjelasan tentang hukum syar'i dari masalah yang ditanyakan kepada orang yang tahu itu. Fa akhbara 'anil mu'minina annahum yastaftuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi hukmin nisa'il muta'alliqa bihin. Allah SWT mengkabarkan bahwa akan ada orang-orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum wanita dan segala yang berkaitan dengan wanita. Fatawallallahu hadhil fatwa binafsihi, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala langsung yang memberikan fatwa terhadap masalah-masalah tersebut. Faqala, maka Allah SWT berfirman, qulillahu yuftikum fihin. Allah, katakanlah Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memfatwakan kepada kalian tentang wanita itu. Gitu. Segala yang ada kaitannya dengan wanita, Allah Taala yang langsung memberikan penjelasannya. Gitu. Fa'malu ala ma aftakum bihi fi jami'i syu'unin nisa. Maka laksanakan semua yang Allah jelaskan, segala yang berkaitan dengan masalah wanita. Kalian wahai laki-laki tinggal melaksanakan sebagaimana penjelasan yang telah Allah SWT jelaskan tentang segala yang berkaitan dengan wanita. Minal qiyami bihuquqihinna, melaksanakan hak apa yang menjadi hak-hak wanita harus dilaksanakan, gitu. Wa tarki dzulmihinna umuman wa khususan, dan tidak boleh menzalimi wanita baik secara umum maupun secara khusus. Secara umum maksudnya memang dia itu zalim kepada wanita di dalam banyak hal. Itu sebagai sifatnya itu zalim secara umum. Zalim secara khusus, oh dia baik kepada wanita, tapi khusus masalah ini dia zalim. Nah itu zalim secara khusus. Wah sikapnya luar biasa, tutur katanya segala macamnya, tapi ada satu hal berurusan dengan sesuatu itu, itu dia zalim kepadanya. Nah misalnya itu zalim secara khusus namanya. Ada orang yang terhadap wanita itu menindas dalam hal apa? Dalam hampir semua masalah. Nah, itu berarti zalim kepada wanita secara umum. Dan ada orang yang di dalam hampir semua masalah dia baik kepadanya, khusus di dalam masalah masalah tertentu dia zalim. Nah jadi itu zalim secara umum maupun zalim secara khusus tidak boleh. Gitu. Karena itu wa tarki dzulmihinna umuman wa khususan. Misal ada orang yang gampangannya itu di hampir segala urusan dia sangat baik kepada istrinya. Sebagai laki-laki itu dibolehkan menikah lebih dari satu, akhirnya menikah lagi. Nah lalu di dalam segala urusan tetap dia baik, tapi khusus untuk di dalam misalnya bermalam dia zalim kepada yang satu. Nah itu berarti zalim dalam masalah khusus, gitu. Nah ada yang model lain lagi, wah di dalam segala urusan baik, tapi khusus untuk di dalam masalah harta misalnya dia mengekang kepada istrinya. Nah itu berarti zalimnya adalah khusus. Dan ada orang yang di hadapan istrinya itu atau yang kepada istrinya itu
pokoknya mengekang istrinya di dalam segala urusan. Haknya tidak diberikan di hampir semuanya. Kalau seandainya diberikan tidak dipenuhi. Nah itu zalim secara umum, memang orangnya begitu. Nah, wa tarki zulmihinna umuman wa khususan wa hadza amrun amun, dan ini adalah perintah umum yashmalu jami'a ma syara Allahu amran wa nahya, mencakup semua apa yang disyariatkan oleh Allah, baik yang Allah perintahkan maupun yang Allah larang. Wajib mengikuti seperti apa yang disyariatkan oleh Allah, baik yang Allah perintahkan maupun yang Allah larang. Yang Allah perintahkan, diperintah untuk mengerjakan, dilaksanakan. Yang Allah larang, dilarang oleh Allah. Dilarang oleh Allah itu sesungguhnya diperintah oleh Allah untuk menjauhi atau untuk meninggalkan. Karena itu bahasanya seperti itu. Nah, fi haqqin nisa'iz zawjat wa ghairihinna, di dalam segala urusan wanita, baik statusnya sebagai istri maupun wanita yang bukan istri, tidak boleh dizalimi. Ibunya atau anaknya atau dia sebagai pemimpin itu menzalimi perempuan-perempuan, nah tidak boleh. Gitu ya. Zaujat wa ghairina, baik wanita tersebut istri maupun wanita tersebut bukan istri. As-shighar wal kibar, baik wanita tersebut anak-anak maupun wanita yang tua. Tsumma khassa at-ta'mim, lalu Allah SWT memberikan penjelasan secara khusus setelah Allah menyampaikan secara umum. Ya. Nah itu. Jadi setelah secara umum wajib melaksanakan semua yang menjadi kewajibannya yang menjadi hak perempuan dan dilarang menzalimi perempuan secara umum, setelah itu menjelaskan bagian-bagian secara khusus. Al-wasiyatu bid-di'afi minal yatama wal wildan, Allah berwasiat secara khusus kepada yang lemah dari kalangan anak yatim dan dari kalangan anak-anak, ihtimaman bihim, karena Allah lebih memperhatikan mereka. Wa zajran anit tafridi fi hukukihim, dan melarang tidak memberikan hak mereka, melarang kalau hak mereka tidak diberikan. Faqala, maka Allah berfirman, wa ma yutla alaikum fil kitabi, dan apa yang dibacakan kepada kalian di dalam Alkitab, fi yataman nisa, tentang anak-anak yatim perempuan. Ai yuftikum aidon, maknanya Allah juga memfatwakan kepada kalian bima yutla alaikum fil kitab, itu yaitu yang apa yang Allah bacakan kepada kalian di dalam Alkitab, fi sya'nil yatama minan nisa, tentang anak-anak yatim yang perempuan. Allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna, yang mana kalian tidak memberikan apa yang seharusnya, apa yang wajib kalian berikan kepada mereka. Wa hadza ikhbarun anil halatil mawjudah al-waqi'ah, ini Allah menghabarkan kenyataan yang ada pada waktu itu. Jadi di zaman jahiliyah atau di waktu itu dan sampai Rasulullah SAW diutus, itu belum ada perubahan sebelum syariat Allah SWT Allah turunkan itu, bahwa apabila orang laki-laki, apabila kepala keluarga laki-laki meninggal, nah kemudian punya anak-anak kecil laki maupun perempuan yatim, dirawat entah itu kerabatnya atau oleh tokoh kaumnya atau apapun gitu. Nah terus kejadian seperti ini, karena itu dihabarkan oleh Allah SWT tentang kejadian yang ada pada waktu itu. Ikhbarun anil halatil mawjudatil waqi'ah, ini Allah menghabarkan tentang keadaan yang terjadi pada waktu itu. Fi dzalikal waqt, ya, pada waktu itu, fa innal yatima idza kanat tahta wilayatir rajul, wanita perempuan jika di bawah kekuasaan, di bawah penjagaan atau perlindungan orang laki-laki,
Bakhasaha haqqaha wa zalamaha. Direndahkan hak-haknya dan dizaliminya. Bakhasa itu kecil, rendah, remeh, itu bakhasa. Wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahima. Wa syarauhu, mereka menjual Nabi Yusuf bi thamanin bakhsin, dengan harga yang rendah. Darahima, hanya beberapa dirham. Nah itu. Bakhasaha haqqaha wa zalamaha. Direndahkan haknya dan dizaliminya. Imma bi akli maliha. Bisa jadi hartanya dimakan. Dia merawat anak yatim ditinggal oleh bapaknya, punya harta, ternyata hartanya dimakan oleh semua keluarganya. Berarti sama dengan nafkah keluarga diambilkan dari harta anak yatim. Itu kalau langsung. Sekarang modelnya hati-hati gitu. Hati-hati. Barangkali antum nanti setelah lulus terus gitu terkait, tidak tahu terkait itu keluarganya, atau antum masuk ke lembaga panti anak yatim. Hati-hati ya. Kenapa? Karena kalau aset dan dana yang terkumpul itu dicari atas nama anak yatim, maka itu hak mereka. Paham ya? Ya misalnya sini panti yatim piatu atau anak yatim itu ya, bangunannya milik siapa? Habis itu yang ngurusin rumahnya di situ. Habis itu beli mobil ditulisi panti anak yatim. Yang naikin siapa? Anak-anak atau yang naikin? Iya. Habis itu pokoknya semua dana yang didapat masuk di situ itu dicari atas nama anak yatim. Lalu mereka dapat apa? Mereka waktunya beli pakaian, dibelikan pakaian 2-3 potong setahun. Ya, waktunya makan dikasih makan. Adapun aset yang didapat besar itu tidak dihakkan kepada mereka. Padahal waktu mencari atas nama mereka. Nah, apa bedanya dengan bapaknya meninggal punya warisan, terus dirawat, ternyata yang merawat itu membelanjakan hartanya untuk semua keluarga. Berarti yang memberi nafkah sama dengan anak yatim. Hati-hati gitu. Allah berfirman di bagian-bagian awal di surat An-Nisa dulu, alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Wa sayaslawna sa'ira. Yang makan harta anak yatim itu secara zalim, sesungguhnya yang dia makan itu adalah api, dan pasti dia akan masuk neraka. Gitu. Nah, wa ma yutla alaikum fil kitab fi yataman nisa ay yuftikum aidan. Allah memfatwakan juga ma yutla alaikum fil kitab, yang dibacakan pada kalian dalam Alkitab, fi sya'nil yatama minan nisa, tentang anak-anak yatim perempuan. Allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna, yang mana tidak kalian berikan apa yang menjadi hak mereka untuk diberikan. Ini menghabarkan keadaan yang terjadi pada waktu itu. Fa innal yatima idza kana tahta wilayatir rajul, sesungguhnya anak yatim jika dibawa kekuasaan orang laki-laki, bakhasaha haqqaha wa zalamaha,
ia rendahkan haknya, ia mendoliminya. Ima biakli maliha, bisa jadi dengan dimakan hartanya. Alladzi laha, yang harta itu adalah miliknya. Au ba'dihi, atau meskipun yang dimakan hanya sebagiannya. Au man'iha minat tazawwuji liyantafi'a bimaliha, atau tidak dinikahkan supaya hartanya masih bisa digunakan. Misalnya begini, rumahnya anak yatim, gitu. Umurnya sudah menginjak usia nikah, ada yang menghendaki, sama yang rawat, yang jaga, gak dinikahkan dulu. Nanti kalau dia nikah terus tinggal di sini, kita tinggal di mana? Loh, itu hak mereka, itu hak anak-anak, itu hak anak yatim. Kenapa kok tidak dinikahkan? Gara-gara ya, supaya bisa menggunakan hartanya. Tidak boleh itu. Khaufan min istikhrajihi min yadihi in zawwajaha. Tidak dinikahkan padahal sudah ada yang menghendaki. Kenapa? Karena takut akhirnya dia harus mengeluarkan apa yang menjadi hak dia karena dia sudah punya suami. Gitu. Akhirnya ditahan. Au ya'khudha min mahriha alladhi tatazawwaju bihi bi syartin au ghairi. Atau kalau dinikahkan itu lalu maharnya diambil, baik pakai syarat maupun enggak. Ya enggak apa-apa kalau kamu nikah maharnya sekian dan maharnya itu buat keluarga di sini. Ya enggak boleh itu. Ya. Wa hadza idza kana raghiban anha. Itu jika yang rawat tadi itu tidak suka dengan, maksudnya tidak suka menikahi anak yatim ini. Maksudnya ini penjelasan awal, karena setelah itu jika yang rawat itu menyukainya kemudian ingin menikahinya. Nah, adapun yang ini jika yang rawat tadi itu tidak suka untuk menikahinya. Nah, lalu dia merendahkan dan mendolimi haknya. Au yarghabu fiha wa hiya dzata jamalin wa malin, atau keadaan lain. Anak yatimnya wanita, anak yatim wanita cantik dan ia ingin menikahinya, dan dia juga punya harta yang ada padanya dan dia yang merawatnya. Wala yuqsitu fi mahriha, tatkala dia menikahinya dia tidak adil di dalam memberikan maharnya. Bal yu'tiha duna ma tastahiq, bahkan maharnya hanya diberikan sedikit, tidak sesuai dengan hak yang selayaknya. Fakullu hadza dzulmun yadkhulu takhta hadzan nas. Semua ini dan yang semisalnya dan yang tidak disebutkan masuk di dalam kezaliman yang disebutkan di ayat tadi. Wa li hadza qala wa targhabuna an tankihuhunna, dan kalian ingin menikahinya. Ay targhab wa targhabuna an tankihuhunna, dan kalian tidak ingin menikahinya. Kalian tidak ingin menikahinya. Ay targhabuna an tankih an targhabuna an nikahihinna, kalian tidak suka menikahinya. Raghiba apabila sambung dengan an itu artinya adalah tidak suka atau benci. Kalau raghiba apalagi digandeng dengan fi artinya adalah senang. Raghibtu fika, aku senang padamu. Raghibtu angka, aku tidak senang padamu. Nah, jadi itu apa bedanya? Bedanya kalau mutaaddi dengan fi jadinya senang, kalau mutaaddi dengan an artinya jadi benci. Au fi nikahihinna kama dzakarna tamtsilahu, atau jika dia menikahi anak-anak yatim itu sebagaimana contoh yang tadi dijelaskan di atas waktu menjelaskan ayat ini. Semuanya masuk di dalam ayat itu ya. Wal mustadha'afina minal wildan, dan Allah juga memfatwakan tentang anak yatim laki-laki yang lemah. Ai yuftikum fil mustadha'afina minal wildanis shighar, maknanya Allah juga memfatwakan tentang yang lemah dari kalangan anak-anak laki-laki. Antu'tuhum haqqahum minal mirathi wa ghairihi, harus kalian berikan hak-hak mereka, warisan mereka.
wa alla tastawlu ala amwalihim ala wajhi dzulmi wal istibdad, dan kalian tidak boleh menguasai harta mereka dengan cara yang zalim, dengan mengekang mereka. Wa antaqumu lil yatama bil qist, dan Allah juga memfatwakan kalian harus merawat anak yatim dengan seadil-adilnya, ai bil adli tam, dengan keadilan secara sempurna. Wa hadza yashmalul qiyamu alaihim bi ilzamihim amrallah, ini mencakup melaksanakan kewajiban terhadap mereka yang Allah tetapkan. Wa ma aujabahu ala ibadihi, dan apapun yang Allah wajibkan terhadap hambanya. Fayakunul awliya'u mukallifina bidzalik, maka wali-walinya adalah yang bertanggung jawab kepada mereka, yang wajib menanggung mereka. Yulzimunahum bima aujabahullah, gitu. Apabila Allah mewajibkan kepada anak-anak yatim, maka penanggung-penanggung atau wali-wali tersebut harus mengajarkan bahwa kalian punya kewajiban begini kepada Allah. Intinya mengajari, tidak sekedar merawat tapi mengajari agama. Kenapa? Karena semua manusia punya kewajiban agama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun bukan anak sendiri, maka pendidikannya juga harus diberikan. Wa yashmalul qiyamu alaihim fi masalihimud dunyawiyah bitanmiyati amwalihim, dan juga mencakup wali tersebut yang merawat anak yatim wajib melaksanakan apa yang menjadi kemaslahatan dunianya dengan cara mengembangkan hartanya. Wa talabal ahadzi lahum fiha, dan berusaha yang paling baik akibatnya untuk anak yatim tersebut. Mengupayakan apa yang paling baik untuk anak yatim itu jangan diikutkan. Jadi semuanya harus yang punya nilai lebih maslahat. Nah itu. Wa kadzalika la yuhabuna fihim shadiqan wala ghairihi, dan juga tidak digunakan untuk memberikan kepada orang-orang dengan alasan supaya mereka dekat dengan anak yatim. Tidak boleh. Harta anak yatim dibagikan kepada orang supaya orang itu dekat dengan anak yatim. Tidak boleh. Nah itu. Wa fi tazawwujin wa ghairihi, dan juga tidak boleh didekatkan pada pernikahan yang tidak membawa kemaslahatannya. Ala wajhil hadmi li huquqihim, dengan cara yang menghancurkan hak-hak mereka. Wa hadza min rahmatihi ta'ala bi ibadihi, semua ini adalah rahmat Allah kepada hambanya. Haitsu hatha ghayatal hathi 'alal qiyami bi masalihi man la yaqumu bi maslahati nafsihi, karena Allah memerintahkan orang yang bisa merawat agar merawat supaya menjadi baik kepada anak-anak yang belum bisa baik sendiri. Dia tidak bisa dibiarkan sendiri terus bisa baik. Kalau gitu Allah menjelaskan gitu, kalau begitu harus ada yang merawat supaya anak-anak ini bisa berkembang dengan baik. Gitu. Li dhaufihi wa faqdi abihi, karena dia masih lemah dan bapaknya meninggal. Tsumma hatha 'alal ihsani umuman, setelah itu Allah memerintahkan agar ihsan secara umum, agar berbuat baik secara umum. Faqala, maka Allah berfirman, wa ma taf'alu min khair, apapun yang kalian lakukan yang baik, lil yatama wa li ghairim, baik kepada anak yatim maupun kepada yang lain, sawa'un kanal khairu muta'addiyan aw laziman, baik kebaikan yang kalian lakukan ini adalah kebaikan yang semata-mata kebaikan darimu atau kewajibanmu, tapi kewajiban ini membawa kebaikan yang lain, atau bukan kewajiban tapi kamu berbuat baik. Fa innallaha kana bihi alima, sesungguhnya Allah mengetahui, dan kalau kebaikanmu Allah ketahui maka kamu pasti dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik. Ai qad ahata ilmahu bi'alil amilin,
lil khair. Allah meliputi semuanya perbuatan orang yang beramal kebaikan itu. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah SWT. Qillatan wa kathratan, baik sedikit maupun banyak. Hasanan wa diddahu, yang baik maupun lawannya, yang buruk pun Allah tahu. Fayujazi kullan bihasabi amalihi, dan semua akan dibalas oleh Allah sesuai dengan amalnya masing-masing. Itu yang kita baca gitu. Intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allah sendiri yang langsung menjelaskan di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan anak yatim, baik anak yatim wanita maupun anak yatim laki-laki, dan Allah menjelaskan yang merawat. Allah menjelaskan harus ada yang merawat, tidak dibiarkan anak yatim itu besar sendiri tanpa perawatan karena masih lemah dan bapaknya meninggal. Dan Allah menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban anak yatim yang harus dilaksanakan oleh yang merawatnya. Nah, itu ayat yang kita baca tadi. Apa boleh pakai sampo penghitam rambut? Insya Allah nggak apa-apa. Yang tidak boleh adalah nyemir. Nah, kalau sampo penghitam itu adalah semir. Kalau sampo penghitam adalah semir hitam, maka tidak boleh. Tapi kalau sampo itu bukan semir, maka boleh. Apa hukum membawa HP ke kamar mandi dan dalam HP tersebut terdapat aplikasi Quran? Jawabannya boleh. Yang nggak boleh itu dibuka di kamar mandi Qurannya. Qurannya tidak boleh dibuka di kamar mandi. Kalau suaranya tidak boleh diputar di kamar mandi. Tapi kalau tidak dibuka, jadi HP kalau dibuka Qurannya itu jadi kayak Quran gitu. Nggak dibuka Qurannya tadi, diputar suaranya, nanti keluar Qurannya, keluar berupa suara. Keluar Qurannya berupa suara. Kalau dibuka tulisannya, keluar Qurannya berupa tulisan. Nah, tidak boleh dikeluarkan Qurannya baik berupa suara maupun berupa tulisan di kamar mandi. Nah, adapun aplikasinya itu tidak ada kalau tidak digunakan, gitu ya. Nah, orang ya, maksudnya kita semua ini adalah orang ya. Orang hafal Quran boleh masuk kamar mandi, boleh ya. Jadi antum yang hafal Quran, Qurannya ada di hati ya, boleh masuk kamar mandi, boleh masuk WC. Tak, tidak boleh, boleh. Nah, jadi antum yang hafal Quran, hafal semua, hafal sebagian, antum boleh masuk kamar mandi, masuk WC. Tapi antum tidak boleh membunyikan Quran itu di kamar mandi atau di WC. Ini diperhatikan ya, khususnya yang sudah Tsanawi 3 dan Iqdad dan Ali ya. Ada pertanyaan bagus ini. Berkenaan dengan Al-Quran kalamullah. Ketika kita menyebut bahwa kitab Al-Quran, kertasnya, tulisannya, tintanya, serta suara yang membunyikannya adalah makhluk. Diperhatikan ya, suara yang membunyikannya adalah makhluk. Tapi yang disebut kalamullah adalah gagasan yang tersirat dalam surat dan tulisan yang tersusun dari huruf-huruf
Apakah itu benar? Ada bagian yang benar, ada bagian yang salah. Patokannya, kalau bisa dipisah, maka menjadi terpisah kalamullah dan makhluk. Kalau tidak bisa dipisah, maka disebut kalam Allah. Itu patokannya. Faham insyaallah ya? Kalau bisa dipisah, maka menjadi terpisah. Ini makhluk, ini kalam Allah. Terpisah. Tentang Quran ini, kalau tidak bisa dipisah, maka secara syar'i itu kalam Allah. Yang tidak menyebut kalam Allah itu adalah firqah tersesat. Nah jadi kayak gitu. Sekarang contoh ya, orang yang baca Quran, orang itu baca Quran. Misal saya baca Quran, Qul huwallahu ahad. Yang antum dengar apa? Yang antum dengar suara saya, atau yang antum dengar Qul huwallahu ahad? Apa jawabannya? Tidak bisa jawab. Tapi pertanyaannya paham ya? Pertanyaannya paham ya? Kalau saya baca Qul huwallahu ahad, yang antum dengar suara saya, atau yang antum dengar Qul huwallahu ahad? Apa jawabannya? Tidak bisa dipisah, gitu ya. Kalau tidak bisa dipisah, maka secara syar'i itu kalam Allah. Itu kalam Allah. Yang mengatakan bukan kalam Allah itu firqah tersesat. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ini waktu perjanjian Hudaibiyah. Salah satu isi perjanjian, orang Mekah kalau ke Madinah harus dikembalikan. Tapi kalau orang Madinah muhajir balik ke Mekah, maka penduduk Mekah tidak harus mengembalikan. Salah satunya, ada beberapa yang akhirnya zahirnya kayak perjanjian, tapi Allah firmankan itu tidak masuk perjanjian. Salah satunya adalah ini. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu. Apabila ada orang musyrik minta perlindungan kepadamu wahai Muhammad SAW, maka lindungilah. Orang Mekah lari ke Madinah, Rasulullah sudah hijrah di Madinah. Perjanjian Hudaibiyah tahun ke-6 Hijriah. Rasulullah SAW di Madinah, orang musyrik orang musyrik minta perlindungan kepada Rasulullah SAW. Maka lindungilah. Loh kan diisi perjanjian kalau orang musyrik datang sana kan harus dikembalikan. Ini kalian kejar, mau kalian bunuh. Kalau dikembalikan kalian bunuh nanti. Gampangnya begitu ya. Karena itu Allah memfirmankan, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu. Lindungilah dia wahai Muhammad SAW. Ngapain melindungi orang musyrik? Ternyata Allah SWT menunjukkan hikmahnya, hatta yasma'a kalam Allah, supaya ia mendengar kalam Allah. Kalam Allah langsung dari Allah atau yang dibaca oleh Rasulullah dan sahabat. Sudah pasti kalam Allah yang dibaca oleh Rasul dan para sahabat. Kenapa? Karena kalau mendengarkan langsung dari Allah berarti dia dapat wahyu, berarti dia Rasul. Padahal Muhammad SAW adalah Rasul terakhir. Berarti yang dimaksud hatta yasma'a kalam Allah, supaya ia mendengar kalam Allah yang kalian baca. Berarti tatkala kita mendengar orang baca Quran, yang kita dengar itu bukan suara dia, tapi suara yang menyatu dengan Quran, dan itu disebut Quran oleh Allah SWT. Hatta yasma'a kalam Allah, supaya ia mendengar kalam Allah. Nah sekarang kalau pembahasannya bisa dipisah, kalau bisa dipisah terpisah. Ini Quran
kertasnya adalah makhluk. Kertasnya adalah makhluk. Saya tidak mengatakan qul huwallahu ahad itu makhluk, tapi kertasnya adalah makhluk. Kalau dibakar, kertasnya terbakar. Iya. Kalau ini lembaran Quran kamu bakar, qul huwallahu ahadnya terbakar apa enggak? Enggak, yang terbakar kertasnya. Golongan yang tersesat. Tidak boleh ngomong suara saya terhadap Quran adalah makhluk. Kenapa? Karena makna suara saya terhadap Quran adalah ketika saya membaca qul huwallahu ahad, itu suara saya terhadap Quran. Nah, tapi suara adalah makhluk, suaranya adalah makhluk apa? Tidak pakai terhadap Quran. Nah, kenapa? Karena suara dia terhadap Quran itu beda dengan suara dia terhadap hadis. Seperti apa suaramu? Seperti apa suaramu dalam hadis pertama di Arba'in Nawawi, innamal a'malu binniyat. Seperti apa suaramu dalam Al-Fatihah? Alhamdulillah, melengking. Misalnya gitu ya. Itu suaramu terhadap Al-Fatihah. Jadi suaramu terhadap Quran adalah Al-Quran. Jadi tidak boleh digandeng. Kalau digandeng maka syar'i seperti itu. Lalu ada kesalahan lagi tulisan itu, ya. Kesalahan berikutnya itu. Jadi tadi yang di bagian atas tulisannya, tintanya adalah makhluk betul, tapi suaranya yang membunyikan Quran adalah makhluk, itu tidak boleh. Ya. Habis itu, tapi yang disebut kalamullah adalah gagasan yang tersirat dalam surat atau dalam tulisan. Diperhatikan, yang dimaksud Al-Quran kalamullah adalah gagasan atau dengan ungkapan yang umum, ungkapan ulama adalah makna. Yang dimaksud dengan Quran adalah makna yang tertuang di dalam tulisan Arab itu. Diperhatikan, itu salah. Salahnya karena apa? Karena hanya beriman setengah. Quran itu maknanya dan lafadznya yang terdiri dari huruf adalah kalam Allah. Tidak hanya maknanya. Tidak hanya maknanya. Gitu ya. Enggak pakai melafadzkan dalam hati khomer itu haram. Gitu ya. Dengan pemahaman itu selain Allah. Ya, asalnya orang ini menyembah batu. Setelah itu mendengarkan dakwah, batu dipahat jadi patung, bukan mendengar, tidak mendengar. Nah, kalau gitu Tuhan itu adalah Allah, tidak ada Tuhan yang bersembah selain. Akhirnya dalam hati, tidak ada Tuhan yang berat disembah selain. Dalam hati, enggak pakai lafaz, tapi pemahaman dalam hati. Itu adalah makna Quran. Jadi
Makna itu adalah makna Quran. Maknanya dan lafadznya yang terdiri dari huruf itu juga Quran. Jadi lafadznya dan maknanya dua-duanya adalah Quran. Adapun hadis, maknanya adalah wahyu. Wahyu apa Quran? Wahyu. Kenapa? Karena makna hadis bukan Quran. Makna hadis adalah wahyu. Wahyu dari Allah. Injil bukan Quran, tapi wahyu Allah. Hadis maknanya adalah wahyu dari Rasulullah SAW. Itu dari Rasulullah SAW. Nah, Quran itu kalam Allah, maknanya dan juga lafadznya. Dan lafadznya terdiri dari huruf terangkai jadi kata, ada yang tidak terangkai jadi kata, yaitu huruful muqatta'ah. Di 19 surat diawali dengan huruful muqatta'ah, huruf terputus, ada yang satu huruf dan itu bukan kata. Dalam bahasa Arab kata ada yang satu huruf, ya. Kata ada yang satu huruf. Itu al-kalimah tungqasamu ala thalathati aqsam, isim, fi'il, harf. Harf itu ada yang satu huruf. Harful jar ada yang satu huruf, ya. Nah, ada yang huruf bukan kata. Ada yang beberapa huruf dan tidak terangkai jadi satu kata. Contoh, alif lam mim 3 huruf dan tidak terangkai jadi satu kata. Tidak terangkai jadi satu kata. Ada yang satu huruf, ada yang 2 huruf, ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf, ada yang 5 huruf, yang paling banyak 5 huruf seperti kaf, ha, ya, ain, shad. Itu awal surat Maryam itu 5 huruf dan tidak terangkai jadi satu kata. Jadi Quran itu maknanya dan lafadznya adalah kalam Allah, gitu. Dan lafadznya terdiri dari huruf, ada yang tidak terangkai menjadi kata, ada yang terangkai menjadi kata, dan yang terangkai menjadi kata terangkai tambah besar menjadi ayat, dan gabungan dari beberapa ayat menjadi surat. Dan jumlah surat di dalam Al-Quran 114 surat. Sebagaimana diketahui semuanya, tidak ada khilaf dari sisi jumlah surat. Nah itu. Dan rangkaian susunan, maksudnya susunan Al-Quran itu, susunan kata per kata itu sabitun bin nasi wal ijma'. Nyata ditetapkan sesuai dengan dalil dan dengan ijma' ulama. Fayajibu tiba'uhu, maka wajib diikuti. Apa maksudnya? Urutan kata di dalam Al-Quran itu wajib diikuti, tidak boleh dirubah. Misalnya begini, alhamdulillahi. Apa bedanya dengan lillahi alhamdu? Kalau orang itu belajar bahasa Arab, takdimu mahaqquhu, mendahulukan yang seharusnya dia di belakang, itu lil faidah, itu untuk faidah tambahan. Yang ada tidak hilang, faidah yang ada tidak hilang. Lalu yang harusnya di belakang ditaruh di depan, ada faidah tambahan. Berarti kalau belajar kayak gitu, lillahil hamdu lebih bagus daripada alhamdulillah. Kenapa? Karena alhamdu mubtada, lillahi fi mahallin khobar. Nah, mubtada lebih dulu daripada khobar. Kalau khobar didahulukan atas mubtada, itu pasti ada faedah. Faedah yang lama, tidak ada yang hilang. Kalau gitu berarti alhamdulillah, tidak apa-apa kita membaca Fatihah lillahil hamdu rabbil alamin. Tambah bagus, tidak boleh. Kenapa? Itulah bahasa manusia yang dipelajari, yang diajarkan untuk orang-orang ajam. Orang-orang Arab tidak ada yang mencela sedikit pun susunan ini, yang mereka itu ahlinya. Nah, contoh lagi, kalau belajar balaghah, itnab. Apa itnab?
Yang sudah baca itinab itu apa? Kalimatnya apa? Maknanya bisa diungkapkan dengan singkat tapi diungkapkan dengan panjang. Namanya apa? Al-baligh, balaghah dari kata baligh. Baligh itu apa? Yang paling singkat definisi adalah maka adalah singkat menunjukkan yang diinginkan. Wah, kalimatnya singkat dan semua yang diinginkan tercakup. Itu berarti kalamun baligh. Gitu ya. Nah, lawannya apa? Diungkapkan dengan lebih panjang. Nah, aslinya kalau singkat diungkapkan lebih panjang itu kurang bagus. Panjang lebar tapi maknanya sedikit. Nah, terus ada orang yang memberi bagaimana kalau itu di dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran tidak boleh dikatakan tidak bagus. Bahkan itu puncak dari kebaikan bahasa. Nah, contoh Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya Allah, tulang punggung saya sudah lemah, kepala saya sudah penuh uban. Apa maksud? Saya sudah tua. Kenapa enggak singkat aja? Ya Allah, saya sudah tua. Singkat. Berarti ini enggak boleh mengatakan Quran, enggak boleh. Bahkan Al-Quran adalah puncak dari bahasa yang manusia tidak sanggup dari apapun untuk menyamainya. Nah, jadi karena itu arti dalam masalah ini. Intinya bahwa Al-Quran adalah kalamullah lafzuhu wa maknahu. Quran adalah kalam Allah, lafadznya maupun maknanya. Lafadznya maupun maknanya. Dan diperhatikan satu hal yang tidak umum disampaikan, tapi ini sangat penting. Mereka yang tidak meyakini banyak sifat Allah, yang meyakini sebagian sifat Allah, tapi sebagian lain atau banyak yang lain ditakwil. Ya, takwil mereka itu tidak bisa lari dari kesesatan mereka. Kenapa? Menolak di sini, mentakwilkan yang lain. Ternyata takwil itu kalau dibahas di kaidah mereka juga mereka tolak. Nah, jadi kayak gitu. Ya. Nah, terus saya contohkan satu. Ya. Mereka yang tidak mensifati sifat-sifat Allah lalu ditakwil itu hanya tatkala mereka membahas sifat Allah dengan cara filsafat yang tersesat. Adapun ketika mereka di dalam pembicaraan ilmu biasa yang fitrah itu hadir di situ, maka mereka mengakui sifat Allah yang mereka ingkari tadi itu. Contoh, golongan yang paling dekat dengan Ahlussunnah adalah golongan Asy'ariyah. Mereka tidak berkeyakinan Allah berbicara. Mereka menetapkan sifat Allah kalam Allah itu makna nafsi qaimun bidzat. Ini waktunya sudah habis, kita lanjutkan yang akan datang. Mudah-mudahan ingat, tidak, ini sangat penting karena waktunya sudah cukup lama. Kita selesai dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islam.